Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian siang dan malam sepanjang waktu. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Maka tidak ada kata lain kecuali kita mesti bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan memperbanyak ibadah dan bersyukur dengan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya Allah senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang tidak ada nabi setelahnya kecuali pasti nabi palsu, yang kita selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak mudah-mudahan di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini, marilah kita sejenak mentadabburi dari salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyeru kepada sekalian orang-orang yang mengaku diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, yang pertama, bersabarlah kalian. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebut di antara makna kesabaran adalah sebagaimana yang disebut oleh Imam Ar-Rahib Al-Asfahani, bahwa sabar adalah kuat dan tahan ketika dalam keadaan sempit maupun sulit. Demikian pula Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan makna sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, cemas dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah dan menahan tubuh dari kekacauan. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ulama menyebut di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menyebut
kesabaran ada 3. Yang pertama adalah kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, siang dan malam tidak terlepas dari yang namanya ajaran Islam. Dari sejak bangun sampai tidur kembali, semua kita dalam keadaan melakukan peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Ibadah salat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan yang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh yang namanya kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar yang dapat melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Hanya orang-orang yang sabar yang dapat mampu menafkahkan rizki-rizki mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mereka memiliki harta yang banyak, mereka mampu melaksanakan ibadah haji. Karena tidak pula sedikit orang-orang yang telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala enggan melaksanakan haji, enggan berkurban, enggan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sungguh memerlukan sebuah kesabaran. Kesabaran di dalam ketaatan, mematuhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Yang kedua adalah kesabaran di dalam meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Betapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sungguh potensi manusia siang dan malam mereka berpotensi berbuat yang namanya kesalahan dan dosa. Betapa banyak kesempatan, betapa banyak waktu ketika manusia tidak mampu bersabar menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan, maka peluang-peluang dosa sungguh senantiasa mengintai jiwa-jiwa manusia. Seluruh anggota badan berpotensi berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka butuh dengan yang namanya kesabaran. Kesabaran menahan diri dari godaan syaitan yang secara pekerjaan mereka 24 jam bekerja tanpa pernah kena lelah, tanpa pernah istirahat. Tidak ada setan yang beristirahat sepanjang masa, sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya. Tidak ada setan yang beristirahat. Sementara kita masih memerlukan istirahat. Mereka bekerja untuk menggoda manusia sepanjang waktu, sepanjang masa. Maka sungguh kita memerlukan yang namanya kesabaran. Kita didorong orang-orang yang beriman untuk senantiasa berusaha bersabar menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah kesabaran dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan, kesusahan atau takdir buruk. Hari ini kita semuanya masih merasakan yang namanya virus badaniyah, wabah COVID-19, corona masih melanda negeri-negeri, bahkan mungkin sebagian besar negara-negara di dunia ini. Masih Allah Subhanahu wa taala uji dengan yang namanya wabah. Maka hanya orang-orang yang sabar
yang mampu menghadapi cobaan ini. Hanya orang-orang yang sabar, yang tidak terjebak ke dalam kemaksiatan gara-gara dia terkena pandemi, kemudian ekonominya terpuruk. Dia berbuat korupsi, dia berbuat curang, mengurangi timbangan, dia berbuat dusta dalam rangka memperoleh keuntungan yang banyak dari perniagaannya. Dia menipu untuk mendapatkan keuntungan karena dia merasa sedang diuji dengan yang namanya pandemi sehingga ekonominya terpuruk. Melakukan kecurangan. Ini baru wabah badaniyah. Belum lagi wabah-wabah fikriyah, wabah-wabah virus-virus batiniyah yang hari ini pun di negeri kita juga semakin melanda. Virus komunisme kembali bangkit. Pemikiran-pemikiran komunisme, liberalisme, kesyirikan, semuanya masih merajalela di negeri kita ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan berbagai macam musibah, ujian, cobaan yang melanda kepada diri kita, kepada keluarga kita, kita sebagai orang-orang yang beriman mesti bersabar terhadap Allah yang telah mentakdirkan kesulitan-kesulitan itu. Ketika kita tidak bersabar, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa yang lainnya. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Yang kedua, wasabiru. Dan tetaplah kalian dalam kesabaran itu. Musabarah. Ketika kita telah berhasil bersikap sabar, maka pertahankan terus kesabaran tersebut. Para ulama mendefinisikan musabarah adalah kita bersabar terhadap gangguan-gangguan yang datang dari musuh-musuh kita. Kesabaran dari gangguan-gangguan dari luar diri kita. Kalau yang tiga kesabaran tadi memerlukan kesungguhan dari dalam diri kita, adalah aspek-aspek yang tumbuh dari dalam diri kita. Tetapi ada pula aspek-aspek dari luar, gangguan musuh dan lain sebagainya. Hari ini kita sedang melihat betapa banyak gangguan-gangguan masjid. Masjid-masjid diganggu, ustadz-ustadz, para habaib, para kiai diganggu. Mengapa mereka diganggu? Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan-setan, mereka sungguh benci terhadap orang-orang yang berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya juga memerlukan kesabaran. Dan kesabaran memerlukan upaya-upaya untuk menjaganya. Maka masjid kita pun melakukan upaya itu, memberlakukan satu pintu dalam rangka menjaga keamanan-keamanan kita yang belakangan ini sudah mulai terganggu. Dan itu bentuk wujud daripada kita musabarah, bersabar terhadap gangguan yang datang dari luar dengan berusaha menjaga diri dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Dan ribatlah. Ribat bermakna dua. Yang pertama adalah menjaga perbatasan dari serangan musuh. Betapa dulu Rasulullah SAW dan para sahabat sering melakukan peperangan, sering mendapatkan serangan-serangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kaum kufar yang ingin menguasai wilayah-wilayah Islam, yang ingin mengganggu kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka menjaga perbatasan wilayah demi untuk tidak diserang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagian daripada ribat.
Dan bagaimana ketika kita dalam kondisi normal, tidak ada peperangan, apakah kita sebagai orang-orang yang beriman bisa beramal dengan yang namanya ribat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwasannya, apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, aku mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan menunggu salat. Setelah salat untuk kemudian melakukan salat di waktu yang berikutnya, maka itu juga bernilai ribat, sebagaimana dibawakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita di dalam keadaan tenang pun akan dapat memperoleh keutamaan yang namanya ribat. Tidak mesti menjaga wilayah dari perbatasan serangan kaum kafir, tetapi kita menunggu dari sholat kepada sholat yang berikutnya. Dari sholat zuhur ke asar kita tidak pulang, berzikir di masjid, membaca Al-Quran, bertilawah dan sebagainya, adalah bagian daripada riba. Menjaga wudhu adalah bagian daripada riba. Dan berusaha terus menerus melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah pula bagian dari riba. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, yang pertama untuk bersabar, yang kedua untuk musabarah, yang ketiga untuk melakukan murabatah, ribat, dan yang keempat wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, maka sungguh kalian akan mendapatkan keberuntungan di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah, dan pula keuntungan ketika kita berada di dunia ini dengan selalu melakukan kesabaran, musabarah, ribat, dan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh akan mendapatkan ketenangan hidup. Apapun yang kita hadapi, maka kita insya Allah akan melaluinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesuksesan. Apapun yang menimpa kita, apapun keadaan yang menimpa keluarga kita, ketika kita berusaha hari demi hari meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.